Nah kemarin itu yang waktu saya WA ke Ustadz masih di Saudi, itu Ustadz saya, wah itu kalau deket mungkin saya pulang, saya pengen peluk Ustadz. Kangennya luar biasa. Ya, oh iya itu saya mau. Oh ayah juga gitu. Saya kan WA sama beliau. Saya kan nggak bisa WA, maksudnya ya saya nggak ini kan. Saya- kenapa ada perasaan seperti itu yang sampai nangis loh? Sampai nangis ya. Sampai netizen kan saya share Ustadz sama Ustadz Asep dan saya bilang terima kasih gitu kan ilmunya Ustadz. Tapi saya nangis, netizen gini, kok Bunda Sari malah nangis? Gitu, kok pada nangis? Kok nangis? Bunda ada apa? Dia pikir mungkin ada apa ya. Akhirnya ada satu yang mengatakan Ustadz Bunda Sari itu terharu mungkin dengan segala apa namanya tausiah Ustadz gitu kan yang beliau pahami, itulah menangisnya Bunda Sari baru pada begitu. Itu kenapa Ustadz ada seperti itu? Tahu saya Saya juga. Ya, Ada apa? Kenapa kangennya itu luar biasa gitu loh? saya nggak ngerti kalau saya nggak ngerti. Saya mencoba mencari-cari gitu ya. juga Saya itu. mencoba mencari-cari. Ya. Tetapi memang ada seperti begini. Kalau kita itu mamanya membaca sholat pada Nabi kan gitu ya. Kan kalau memang kita bayarin bener masuk bisa saja kangen. Tapi kan kangen itu kan nggak pernah ketemu. Jadi kalau kangen nggak pernah ketemu, nggak pernah ngerasain ini, kalau ada seseorang menangis itu menangis di titik mana sebenarnya? Kalau saya ya, Iya. menangis di titik mana ya dia kok bisa nangis ya? Kalau mamanya kangen terhadap orang tua, jelas lah. Iya. Ada sesuatu yang dulu itu ada memori kan gitu ya. Nah, Rindukan gitu ya Ustadz ya. saya tidak menyalahkan kangen kepada Rasul bisa nangis, tidak nyalain. Coba di titik mana ya kamu kok bisa menangis? Nah, kalau beliau bisa jawab dan saya ngeh, itu saya akan benar. Kalau saya titiknya macam-macam. Kalau saya lagi nyun sewu ya, kalau saya bilang kangen sama Rasul itu titik-titik tertentu. Contoh umpamanya, ini contohnya. Iya. Saya cerita sama Bunda nih, maunya saya cerita tentang sakitnya. Bun, itu sakitnya itu diskusi dengan suami tentang pekerjaan yang Bunda itu selalu kaku emosi, dan itu belasan tahun. Paham ya? Bunda langsung diam itu bukan karena menerima, tapi kemudian evaluasi. Kemudian niat di sini. Bismillah, saya belajar untuk tidak kaku lagi dengan suami dalam berdiskusi baik tentang masalah pekerjaan maupun keluargaku. Lillahi ta'ala. Nah itu kan beda ya, itu sudah paham betul. Nah kemudian dari saya ngomong gitu, kemudian kok mulai kendor ya Ustadz sakitnya umpama. Iya. Sekarang gimana? Iya. Bu. Nah, Bapak belum minta maaf. Ya Allah masih jangan bocor. Kalau saya, nah ini saya bener. Iya Ustadz. Disinilah saya itu haru. Allahumma sholli. Kenapa? Lewat akhlak Rasul yang kalau diskusi di dalam keluarga tidak boleh ada kekakuan, tidak boleh ada emosi. Itu dikerjakan Rasul dengan para istrinya. Apa yang menyebabkan? Dan saya itu haru kenapa? Inilah mukjizat dari Quran sebenarnya. Yang saya hanya cuma bilang jangan kerjakan lagi dan niat kepada Allah Ta'ala. Bunda langsung bilang, iya kok bilang ya? Apa yang mau kita kerjakan sekarang? Inilah akhlak Rasul yang harus kita contoh. Dan disinilah saya itu kangen. Loh, berarti dulu tuh Rasulnya begitu. Karena saya mencontoh. Kemudian mukjizatnya dimunculkan oleh Allah Ta'ala pada saat Bunda itu niat ingin berubah. Nah, apa yang mau kita kerjakan? Apakah itu dari jin? Enggak ada jin sama sekali. Ini niat Bunda yang tulus. Nah, disinilah saya bilang, saya bisa nangis ya seperti itu. Walaupun kadang-kadang saya tampakkan. Saya bilang, benar. Al-Quran itu mukjizat benar. Ini baru saya berikan. Bunda baru mau mengerti aja. Itu langsung dilepas oleh Allah Ta'ala begitu cepat. Itulah mukjizat. Apa yang tidak kita yakini dengan Quran sekarang? Kalau Allah bilang, kalau kamu ingin menuju surga, kerjakan akhiratmu. Kalau tentang duniamu, kerjakan akhiratmu, duniamu akan mengikuti. Kenapa nggak kita kerjakan?
Kenapa kita itu sering dulunya mengerjakan akhirat, mengerjakan ibadah, tapi malah tujuannya Dunia. Malah salah kita. Nah di sini saya baru memberikan nasihat langsung, iya ya kok bisa begini ya. Nah inilah saya bilang, inilah saya bisa cerita. Saya mencoba memberikan akhlak Rasul yang saya coba belajar melalui sunnah-sunnah beliau, sunnah Rasul, melalui hadis-hadis yang disampaikan, melalui Quran yang kata banyak para ustadz, para kiai, Rasul itu ibarat Quran yang berjalan. Seorang istri disuruh menghormati suami, jelas diceritakan, ya. Di dalam berdiskusi ada hormat, tidak boleh ada kekakuan, tidak boleh ada marah. Kan seperti itu, jelas diceritakan. Dan kemudian Bunda niat aja di sini, ya saya niat untuk belajar diskusi dengan suami di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga. Saya tidak ada kekakuan dan emosi. Billahi ta'ala. Nah di situ langsung enak. Nah apa? Itulah mukjizat Quran. Itulah mukjizat dari kenapa kita disuruh Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kalimat di dalam Quran contoh yang baik itu tidak main-main. Ini saya buktikan, ini tidak main-mainnya. Makanya saya bisa nangis kalau yang begitu. Bisa, karena apa? Saya langsung ingat Rasul aja. Loh, berarti Rasul tidak pernah punya sakit? Dia tidak pernah. Karena Rasul tidak melanggar agama. Seperti itu. Nah kalau Nabi siapa? Nabi Yusuf, Nabi Ayub yang sakit. Ya Nabi Ayub itu yang godakan setan. Dari mulai digoda, anaknya ditinggalkan, hartanya dihabiskan, akhirnya digoda dengan istrinya, akhirnya digoda juga dengan sakit. Nah itu kan dari setan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jangan bicara Nabi Ayub itu banyak dosa. Enggak, bacalah kitabnya yang benar. Jangan disamakan dengan kita. Kita sakit gayanya kayak Nabi Ayub. Nabi Sulaiman. Nah itu makanya kalau saya bilang saya bisa haru seperti tadi kalau saya melihat kayak orang yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala itu benar. Nah di situ saya langsung otak dan hati saya langsung bilangnya Quran itu ya langsung seperti itu tanpa embel-embel lagi. Berarti benar Rasul itu menjadi contoh yang baik. Langsung nggak ada embel-embelnya. Ya inilah yang harus kita. Amin ya Allah. Amin. Gitu benar. Gimana San? Alhamdulillah. Maaf ini. Gak apa-apa toh, selalu minta maaf. Iya kan Ustaz? Nggak apa-apa. Setiap hari, setiap habis sholat juga malah seneng. Kalau saya aja malah seneng. Seneng saya salah. Asal jangan kayak makan sambal aja. Maksudnya ya juga jangan ini. Muncul yang dilebar aja. Gak usah diem aja. Kan saya cuma mengingatkan. Jangan kayak makan sambal ya. Udah tahu pedas makan banget. Jadi kalaupun kami, saya nggak tahu kalau Ustadz Asep juga itu kangen seperti itu kan, jadi cuman saya nggak bisa ngomong. Iya, saya di Saudi itu pas di Madinah itu tiba-tiba, Berarti saya ya Allah, hal yang sama. ya kenapa? Makanya saya ngeberaniin diri aja, sakit banget saya gitu kan. Nah tetapi Ustaz, setelah rasa kangen itu saya tumpahkan lewat WA, tiba-tiba tuh di sini kayak ada yang bulat. Itu justru dia jadi takut sama Ustaz. Nah itulah yang Dajjal. Jadi Ustadz mulai paham sekarang. Jadi itu mirip seperti kalau kita yakin bahwa Rasulullah itu akhlaknya baik. Kan gitu ya, sama seperti itu.
Kalau Ustadz kan setiap hari bisa lihat saya. Apa yang saya kerjakan Ustadz kan tahu. Wong saya juga nggak ada yang saya tutup-tutupi. Kita bercanda, ya bercanda. Pelukan, ya pelukan. Mau kita gimana, ya begitulah saya sehari-hari. Di dalam berbicara pun saya mencoba untuk hormat pada Ustadz. Dan itu saya lakukan dalam bentuk, walaupun saya hormat pun dalam bentuk bercandaan. Gimana coba ya? Kan orang lain kan susah biasanya. Tapi saya mencoba ke arah sana karena di situ saya mencoba untuk Rasulullah itu begitu, walaupun dalam bercanda pun kalimat juga ditata. Tidak boleh. Nah, barangkali Ustadz di titik itulah menemukan. Kemudian tangan yang kuat itu yaitu atas izin Allah saja. Siapa tahu memang ada utusan yang menjadikan kangennya pada Ustadz, pada saya itu kuat karena memang ada dajjal yang mau berontak di dadanya Ustadz, sehingga istilahnya titik hati sama pikiran Ustadz itu sangat kuat pada saya, sehingga pada saat kuat sekali dajjal nggak berani sudah dia akan ketakutan terus. Itu saya bilang, kenapa bisa jadi takut nih? Jadi ini sampai sekarang kayak di sini kayak buletan aja gitu, kayak bulat. Iya. Dan itu tadi juga pas masuk saya tuh takut banget, bahkan pas masuk sini takut dan di sini makin kayak keras gitu Ustaz. Ya. Nah kemarin itu pas lagi di Saudi itu, ya Allah saya bilang kangen banget. Tapi saya WA juga takut mengganggu. Tapi udah saking udah nggak ini, makanya udah masa bodoh deh. Yang penting saya kangen banget gitu kan, saya rindu cinta banget gitu kan. Kok bersamaan sih? Nah itu mau saya menanya Ustadz, ini kan baru tahu nih Ustadz Asep begini. Saya juga begitu Ustadz, saya sampai saya nggak bisa mengucapkan kata-kata, kan saya nggak berani sama Ustadz langsung kan, kecuali kalau ada Ustadz Asep saya minta tolong lewat beliau. Nah itu saya akhirnya share bahwasannya ya saking hormatnya, saking sayangnya kami sama Ustadz ya. Saya share itu dan saya bilang saya lillahi ta'ala, bukan karena mulia atau apa. Semoga semoga ini menjadi kebaikan buat guru dan saya. Saya nangis Ustadz di rumah tuh, saya nangis sendiri kan, gak ada orang. Saya kenapa ya? Nah setelah itu saya nggak tahu bahwa saya ternyata banyak yang nanya di situ, kok Bunda Sari nangis, ada apa? Biasanya nggak banyak yang like gitu kan, ini banyak banget yang nanya ada apa. Saya bilang nanti kalau ketemu Ustadz, saya akan nanya loh, kok sama barengan. Saya ngecerita. Oh gitu. Saya ngecerita soalnya. Serius Ustadz. Ya nggak apa-apa ya, memang nikmatin aja ya. Dinikmati itu ya, salah satu petunjuk dari Allah aja. Gitu, kan? Jadi istilahnya kalau Ustadz melihat seperti itu kan bukan karena saya memberikan sesuatu kepada Ustadz yang bentuknya benda. Enggak sih. Saya hanya memberikan sedikit ilmu yang saya punyai ini pada Ustadz, ya memang untuk menuju ke arah akhirat sih, kan gitu. Nah, barangkali di titik itulah, ini menurut saya ya. Barangkali Allah mengizinkan dan ridho. Barangkali loh, ini kan doa ya. Barangkali, sehingga di titik itulah Ustadz betul-betul diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, betul-betul rasa kangen yang kuat sekali, sehingga bisa mengalahkan dajjal yang di dadanya itu. Itu menurut saya. Tapi memang masih sekarang buletan. Masih. Boleh dites? Boleh. Oleh Ustadz doa sekarang. Doa ya, ikutin doa saya, tenang tapi santai, nggak usah serius, santai aja tapi ikutin doa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya melihat bulatan yang ada di dadaku sejak aku di Saudi. Izinkan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tenang Ustaz. Ada lihat kayak melebur ya. Ya, apa yang Ustaz lihat tuh? Iya, ya itu kan hanya mata aja. Hanya biasa mata aja. Tapi kalau kemarin itu kan saya sempat ngelihatnya tuh hitam ya. Tapi
Tapi yang contoh merah Ustaz. Nggak apa-apa. Sekarang Ustadz kan lihat itu. Tanya aja coba, kamu ngapain di situ gitu. Tak tanya aja. Kamu ngapain di situ? Aku suka aja di sini. Kenapa kamu suka? Dan ada reaksi. Ada reaksi. Nah, oke. Kenapa kamu takut sama Wah, dia musuhku. dia langsung jawab gitu ya? Siapa musuhmu? Gitu Ustaz. Langsung Danu. Danu. Musuhmu. Dia musuhku. Ya sudah. Siap, saya bantu hilangin Ustaz. Santai aja ya. Santai. Ustaz lihat aja. Lihat aja dia. Sambil ngamin doa saya. Ini doa cepat kok ya, tapi lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan kumpulan dajjal yang ada di dadanya Ustaz Asep Hidayat, dan dajjal komando yang ada di luarnya, dan dajjal komando yang ada di atas Ustaz Asep, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun. Gimana Ustaz? Jadi asap ya. Terus kemana? Melebur aja. Keluar. Iya, keluar. Jadi kayak ya melebur gitu. Jadi pada pergi asapnya itu. Dadanya rasanya Long sih. Long? Cuma memang kayak ada bekas aja sih. Belum, kalau itu belum aja. Nanti insya Allah juga bentar lagi selesai. Allah Akbar. Subhanallah. Mata itu satu gitu ya. Kayak itu. Itu ini dari sini Ya keluar ya. Insya Allah tak apa-apa. kayak asapnya Iya. bul ya. Bul. Itu memang Ustaz setelah saya rindu tausiah Gurunda kan gitu kan di wilayah itu. Saking kangennya saya nangis. Tapi habis itu tiba-tiba waktu di sini kayak ngebulung gitu. Kok jadi takut saya? Tapi saya nggak cerita sama dia. Cerita. Nanti takutnya dia olok-olok. Ternyata sama. Sama. Iya. Terus sampai ke Indonesia itu di sini langsung di Indonesia. Munci takut. Tapi makanya tadi pas mau kesini itu ada rasa ini sana nggak ya gitu kan. Sempat dalam hati nggak usah kesana lah. Ngapain sih gitu kan. Saya bilang, kalau WhatsApp Ustaz, dia masih diem kan, WhatsApp Ustaz, masih diem. Terus saya gini, Dajjal dia nggak mau kalau ngapain, baru dia WhatsApp Ustaz. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa kan? Perih ya. Itu hasil aja. Kalau yang perih itu biasanya jin dari sifat-sifatnya Ustaz aja ikut keluar tapi belum maksimum. Masya Allah. Iya perih. Kalau itu ada di dada itu berhubungan dengan emosi, hanya gitu aja sih Ustaz. Nanti semakin Ustaz lebih tenang, lebih santai itu insya Allah itu nanti akan keluar terus menerus. Akhirnya nanti Ustaz bisa, orang yang biasanya Ustaz itu emosi itu bisa senyum aja. Kenapa aku sekarang senyum ya gitu. Ya alhamdulillah. Dan itu apa namanya gumpalan itu Ustaz ya, membawa ke kita itu, mohon maaf ya, malas ibadah. Memang iya. Itu yang memang kuat di situ. Jadi dia itu akan menaklukkan Ustadz itu dari banyak sisi. Malas banget saya. Ya biasanya kan kalau jam ya mungkin lah saya ngikutin guru gitu kan, jam 2 gitu kan, itu beratnya luar biasa. Jadi kemulan lagi. Saya dapat ini kenapa saya jadi begini? Ya Allah. Terus kalau melihat yang sifatnya kebaikan itu, malas. Pokoknya malas gitu.
Tapi kalau ngeliat yang negatif kayak apa gitu kan, musik seneng. Pengen gitu. Oh, pengen. Seneng jadi. Saya bilang, Masya Allah ini apa ini? Cuma kan saya nggak berani di WA lah ya, dan biar ketemu aja langsung lebih lugas. Gitu. Nah, emang itu pertama rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta itu kayak susah dibendung lah pokoknya, makanya sampai WA saya rindu. Saking gaknya nangis susah. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ya itu jadi istilahnya kalau Dajjal itu ya sifat yang nyata yang membangkang istilahnya. Itu ya, dalam Itu membangkang, jadi sudah jelas sekali. Dan itu walaupun sudah tahu nggak perlu kita menyalahkan Dajjal, menyalahkan malah dia senang. Oke. Karena menyalahkan itulah salahnya Ustadz nanti. Akhlaknya tuh di situ. Akhlaknya di situ, dia senang. Kena kamu gitu. Senyum aja. Oh ini toh. Kerjain aja biasa. Enggak perlu marah dengan dia. Dia paling benci dengan orang yang enggak pernah mau marah. Semakin benci. Tapi kalau dasar aja seneng ya. Mulai nih bibitnya muncul. Kan marah dia. Iya. Ustaz kan udah marah, itu jangan. Senyum aja. Begini boleh sih nggak apa-apa. Tapi udah mulai gini ya. Teknik dia begini ya. Nanti karena Dajjal ini sudah nyata, itu sudah jelas-jelas sudah nyata itu bereaksi ke perasaan, bereaksi ke pikiran, bereaksi ke hati, bereaksi ke tubuhnya. Harus hati-hati. Alhamdulillah istilahnya tameng imannya Ustaz, alhamdulillah semakin kuat sehingga si Dajjal di sini dia nggak bisa keluar kemana-mana. Itu tameng iman namanya. Yang iman itu sebenarnya nggak bisa untuk tameng seperti itu. Tapi kenapa bisa? Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Iya. Wah, kayak gitu. Ini maksudnya Itu emosi. Coba sekarang niat kayak Bunda tadi. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, Mulai hari ini aku belajar tidak mudah emosi marah baik dengan istriku keluargaku saudaraku orang lain dan pekerjaanku lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ampun, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini aku akan bertanya. Ya namanya kan kita manusia ya Ustaz. Seperti kami sudah berniat seperti ini. Nah tapi kami tergoda. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kami melanggar sumpah atau bagaimana? Enggak, melanggar sumpah itu kan yang langsung bertentangan. Itulah namanya bersumpah dengan sesuatu yang baik, tetapi tetap ada ujian. Tergoda itulah ujian dari nafsu. Jadi istilahnya sebaik apapun manusia ya, saya nggak bilang nabi ya. Sebaik apapun manusia, nafsu itu masih punya. Jadi seorang itu akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan godaan-godaan duniawi atau sesuatu. Diuji dulu. Atau memang setan yang menguji. Kan beda-beda nih. Kalau yang tadi Ustadz Asep, kok saya ibadah malas, tapi dengan musik kok pengennya seneng kan? Inilah setan yang wujudnya Dajjal. Kan gitu ya. Tapi kalau tergoda dengan nafsu, keinginan ini bukan sesuatu keinginan yang larinya seperti tadi. Namanya kepingin rezeki itu dilancarin, kok kayak pinginnya ini. Itu godaan dari ujian dari Allah Ta'ala yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala dari nafsu, atau memang kita sendiri memunculkan nafsu, atau setan dari ujian nafsu itu memunculkan, tergantung nanti kondisinya. Jadi di situ saya memang belum bisa menjawab karena yang mana kan gitu ya. Tapi banyak, karena ujian itu kan jelas ada dari Allah, ada dari setan. Udah gitu aja. mungkin kalau dari setan itu godaan kalau saja, bukan ujian, atau ujian dari Ya, Allah. boleh seperti itu. Saya maksudnya tetap aja itu godaan. Tapi globalnya
ujian kita, karena itu kan tetap harus kita hadapi, gitu loh maksudnya. Kalau godaan itu kan kesannya kan nggak ada ini ya, kok pengennya digoda aja kan gitu. Ujian yang wujudnya godaan gitu loh, tetap harus kita hadapi, harus kita cari solusinya. Makanya ujian ini dari setan, dari Allah ada, dari setan wujudnya godaan. Nah itu harus kita, kalau kita tahu itu tidak benar ya itu harus dihadapi gimana? Ya ditinggalkan seperti itu. Kalau mamanya kayak Dajjal, nah hadapi gimana? Ya sudah, silaturahim di sini kan gitu aja lah, lagi. Lah kan hadapinya gitu. Kan gitu. langsung berhadapan sama Master plan. Iya Ustaz. tapi itu memang saya merasa tersiksa juga Ustaz. Iya. Dengan di sini kayak besar gitu kan, terus Iya. bikin malas, baca Al-Quran malas, zikir malas, jadi doain mau video dan apa nanti biasa. Padahal kan biasanya kan ya Allah pakai bahasa Indonesianya, ya Allah ampuni dosaku dari mulai balik hingga saat ini. Biasanya Bila banyak pelanggar firman-firman-Mu dalam Al-Quran, ampuni dosa syirik musyrik saya ya Allah. Pokoknya saya sebutin. Itu Malas sekali. itu di Madinah. Ya sebelumnya lancar. Setelah itu rasa kangen muncul, itu nongol, itu jadi malas, jadi aduh. Allah mau video di dunia ini, maksudnya apa nanti langsung pergi. Saya bilang, kenapa saya ini? Nah kalau ada seperti itu Ustaz, apabila dia menyadari bagusnya melawan itu ya, artinya gini, kalau malas ya kita lawan malas itu, gitu ya Ustaz ya. Ini sebenarnya tetap ada urutannya dulu. Nggak bisa benar. Ya. Jadi biasanya ini dulu Iya, ya. iya, iya. Dulu itu maaf ya Ustaz Iya. ya. Dulu Ustaz belajar agama itu kayak ada Pasar. Jobria. Oh yes. Iya. Jadi pada saat itu dia masuk di titik itu. Dajjalnya. Dajalnya. Makanya munculnya Ustaz, kok malas sih saya? Nah, ya nggak apa-apa, ini kan belajar Iya, ya. benar, Ustaz. Kalau mamanya belajar agama itu ada keinginan, ada doa yang baik, jangan nafsu. Kalau nafsu itu pasti nanti masuk itu. Wajib, mamanya ada ngomong sehari bisa khatam mamanya. Loh itu nanti akan muncul kok riak, ucap riak itu muncul, bahkan sombong nanti. Nah itu orang nggak sadar, itu muncul. Saya banget itu. Dulu maksudnya. Makanya saya titipkan dulu. Ustaz, gitu. Nggak apa-apa. Nah, jadi itulah yang salah satu yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, bahwa belajar baik dari sisi agama itu tetap tidak boleh ada nafsu. Ya. Adanya adalah mencari ridho Allah. Iya. Seperti itu. Makanya step by stepnya nggak usah dikejar-kejar terlalu banget, moyo. Semampunya gimana? Bukan karena malas. Oh, bukan. Semampu itu kan ada yang kita batasan-batasannya. Kalau memang pas lagi mampu terus, ya udah belajar aja terus seperti itu. Tapi kan ada dari sini itu nanti ada ujub riak dan sombong itu dulu. Nah ini yang tadi ya itulah rasa malas itu dimunculkan. Ini semua sekarang guys. Amalan dikorek langsung mual. Enggak apa-apa Ustaz. Nah inilah belajar. Kan lucu ya kalau udah mulai tahu, oh iya ya saya begitu. Kemudian niat saya belajar tidak, langsung gitu. Itu namanya belajar. Apa? Benar belajar jangan pakai nafsu. Belajar aja Bismillah semampunya. Insya Allah itu tetap sampai. Kalau kita belajar agama itu sampai umur kita itu nggak ada, itu nggak selesai kok sebenarnya. Kalau kita udah tahu, bukan kita itu pesimis, lo enggak. Karena untuk memahami dari sisi Fatihah aja itu bisa berbulan-bulan nggak selesai itu Fatihah itu. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi kalau kita belajar Quran, ya dari umur kita pun nggak selesai. Itu tahu tapi belum bisa mengerjakan pun bisa. Bisa itu maksudnya udah tahu tapi belum bisa ngerjain. Iya. Seperti itu. Nah ini tadi kan
tadi kok males tuh kenapa? Nah saya ceritakan itu dulu kalau belajar agama dengan nafsu. Aku harus gini, aku harus gini. Benar sih, Ustaz. Nah, setelah itu bisa, oh karena aku begini. Nggak ada Allahnya sama sekali. Ya nggak apa-apa, namanya masih muda. Tetapi kan hasilnya seperti ini yang saat ini akibatnya. Nah nanti kalau sudah begini langsung normal lagi. Oh iya ya. Ini gimana sekarang? Ringan sih. Ringan, alhamdulillah. Ya ringan. Kalau perihnya masih mungkin yang tadi ya, yang pertama ya. Kalau perihnya itu insya Allah ya yang itu Masih sebagian ya. oh ada amalan juga insya Allah ada. Masih lah ya, masih di situ. Jadi bukan keluar semua, keluarnya sudah banyak, tapi ini masih sisa. Kalau saya amati sisa-sisa insya Allah. Sisa-sisa amalan, kemudian amalan dikunci dengan marah itu ada, tapi marahnya tadi sudah niat. Nah, nanti butuh aplikasi. Kalau saya bisa terjemahkan seperti itu, oh ini butuh aplikasi. Butuh aplikasi. Gak apa-apa. Wong itu pergi nggak, insya Allah nggak mati kok kalau saya gitu. Iya kalau saya gitu, insya Allah nggak lah. Jangan-jangan mati nggak pakai perih. Itu yang ngeri itu. Justru mati nggak perih, Alhamdulillah. bagus Ustaz ya. Iya, makanya itu. Tapi emang kayak bolong sih. Kayak bolong. Alhamdulillah ini kita dapat pencerahan benar-benar Ustaz. Kalau Deh nggak guys, tahu ini supaya nggak perih kayaknya ini nih ada apa ini bakpia kayaknya nih. Oleh belum persilahkan. udah jadi. Aduh. Memang nggak bisa satu kali kita bertobat itu harus continue.